sampel yang akan kita uji kompresibilitasnya? Ya Bu, saya tahunya dari video Bu. Dan ada Dari beberapa video. literaturnya juga. Dan petunjuk yang kami buat juga seperti itu Bu. Oke. Eh, yang lain bagaimana? Jadi kita praktikum ini dari Anda untuk Anda ya. Praktikum farmasi fisik ini mohon jadi pegangan Anda karena nanti ujian UC apoteker biasanya pengujian-pengujian yang kita lakukan di pengujian farmasi fisik ini yang dilakukan di ujian UC. Bukan berarti karena praktikum ini saya mengampu kalian harus kuat, enggak. Ini untuk kalian calon apoteker, bukan calon sarjana farmasi. Jadi kompendia pengujian itu setiap pengujian harus base-nya adalah kompendia. Apapun yang dikatakan oleh kompendia atau standar Farmakope Indonesia, United States Farmakope, Netherlands Farmakope harus kita ikuti. Kenapa harus kita ikuti? Ya karena kalau hasil pengujiannya ada besaran dan nilainya itu akan valid. Kalau tidak, berarti pengujian yang kita lakukan atau nilai yang kita hasilkan dari hasil pengujian itu tidak bisa dibenarkan. Itu juga yang digunakan oleh Badan POM untuk mengeluarkan izin edar suatu produk atau tidak. Gitu. Oke, jadi saya minta praktikum itu kalau misalnya di video pembelajaran itu seperti itu, Anda cek sendiri. Ya, itu gunanya. Kita mengupload video pembelajaran sebelumnya, sebelum kita ketemu di Webex ini. Yakinkan bahwa Anda melihat secara langsung. Oke. Bagi yang belum membaca, gitu, apalagi tidak membuka UASE, itu eh, sebenarnya itu saya sayangkan, gitu. Mudah-mudahan tidak ada ya di golongan ini yang tidak membaca buku petunjuk, tidak melihat video gitu. Jadi saya inginnya adalah apa yang Anda tidak mengerti di video pembelajaran atau petunjuk praktikum itu didiskusikan. Baik untuk nomor 3 si tadi nih Kadek Yunia Pratiwi. Pertanyaan pertama, apakah harus 100 gram? Ya harus, karena kompendia menyarankan 100 gram. Oke, mohon dicek kembali benar nggak 100 gram atau mata saya yang salah. Atau ada USP itu kan ada revisi nih misalnya, revisi terbaru misalnya. Yang terkini yang kita gunakan. Di industri itu menggunakan update terkini dari kompendia. Oke. Kalau 100 gram berarti harus 100 gram. Jadi ditimbang tepat 100 gram. Kalau misalnya timbangan digital itu biasanya tidak mungkin kita sampai close zero 100 koma 000 gitu. Kan ada komanya tuh, nggak mungkin. Biasanya 100,001, 100,005 misalnya. Oke, itu bisa dibenarkan. Masih ada spare kesalahan yang diperbolehkan. Oke. Tapi yang kita timbang itu yang kita catat. Harus kita catat tuh, kalau misalnya 100,005 ya 100,005 yang kita catat. Karena nanti kita akan menghitung apa kerapatan ruah dan kerapatan bulk ya. Kerapatan ruah dan kerapatan mampat karena itu akan melibatkan gram di samping volume nanti, volume hasil pengujian. Oke, jadi harus dicatat dulu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya ada yang tidak saya mengerti di alat itu, Bu. Ada USB 1 dan USB 2. Sebenarnya itu perbedaannya di amplitudo. Jadi alat itu akan bergetar ya, jumlah getaran per menitnya. Oke. Jadi USB 1 dan USB 2 itu hanya berbeda getarannya gitu loh, jumlah getarannya. Jadi ada yang kenceng, ada yang sedang gitu. Jadi apapun yang Anda gunakan kita harus catat juga. Nah, itu farmasi. Apa yang kita lakukan harus kita catat dan apa yang sudah tercatat itu harus kita lakukan. Itu prinsip farmasi. Paham ya? Yang pertama, apapun yang telah kita lakukan harus kita catat. Misalnya kalau kita menggunakan 100,005, catat gramnya 100,005. Kalau alat yang kita gunakan ada di USB 1, ya gunakan. Kompresibilitas dilakukan pengujiannya dengan menggunakan alat density apa namanya? High tap density USB 1 gitu.
Oke, karena berbedaan getaran itu akan menghasilkan apa ya? eh, Posisi partikel yang berbeda untuk menempati ruang antar partikel. Ya, semakin cepat dia menghilangkan ruang antar partikelnya. Tapi kalau terlalu besar nanti partikel Anda akan jatuh misalnya, meruah gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan. Oke, itu kita bisa set tuh. Kalau terlalu kencang, kalau misalnya terlalu partikel itu berbeda-beda ya kalau Anda lihat nanti ada yang bulky jadi 1 gramnya itu volumenya tinggi, ada yang 1 gram volumenya rendah ya. Itu tergantung pada apa namanya karakteristik partikel masing-masing. Jadi kalau terlalu bulky dia menempatinya posisi di gelas ukur Anda terlalu tinggi, kemudian kalau Anda gencangkan terlalu kuat nanti dia akan luber keluar. Nah, itu kan kesalahan pada kita pengujian. Jadi kita bisa stop alatnya, jadi kita bisa pindahkan ke USB 2 misalnya. Gitu. Tuh, si Yunia sudah paham? Iya Bu, sudah sangat jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin Izin berdiskusi? Gunakan bertanya Ibu. kesempatan kita ini untuk berdiskusi sebanyak-banyaknya ya. Nanti Anda tersesat benar-benar di hutan nanti kalau kita nggak berdiskusi. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar Ibu? Oke, silahkan. Baik, saya Wahyuni absen 4. Jadi saya tadi sempat menonton video yang ada di Oase begitu, di mana kan pada poin ke-12 itu ada ditentukan sifat alir serbuk. Nah, di sana kan ada indeksnya, terus karakter serbuknya bagaimana, serta rasionya begitu dari yang paling bagus hingga yang paling buruk. Nah, saya ingin bertanya mengenai kan di sana ada karakter serbuk yang very very poor atau sangat-sangat buruk. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan sifat alir tersebut sangat-sangat buruk, apakah memungkinkan atau mungkin apakah bisa sifat apa karakter serbuk tersebut dari sangat-sangat buruk itu menjadi bagus kembali dan kalau misalkan pada saat praktikan praktik itu kan apa namanya dari karakter tersebut apakah mungkin bisa maksud saya eh, apakah penyebab dari flow karakter itu bisakah dari praktikan atau mungkin murni dari sifat alir tersebut? Begitu. Apakah jelas pertanyaan saya, Bu? Ya, ya, oke, oke, saya Iya, paham. terima kasih, Bu. Jadi, farmasi fisik namanya farmasi fisika. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan sifat fisikokimia eh, sediaan-sediaan farmasi kita uji gitu ya. Sifat fisikokimia sediaan-sediaan farmasi atau partikel-partikel yang digunakan untuk membuat sediaan farmasi. Itu praktikum farmasi fisik ya. Yang namanya karakteristik fisika, warna, bau, kemudian kelarutan gitu ya, porositas, ukuran partikel, kompresibilitas partikel, sifat alir partikel, kemudian bobot jenis ya itu kita sebut dengan fisika. Kemudian kalau kimia misalnya stabilitas ya, ada kadar menentukan kadar di situ yang berhubungan dengan stabilitas karena pH, kemudian ada pH ya. Ada apa lagi ya? Asam, basa gitu ya. Itu karakteristik kimia. Nah, tadi pertanyaannya, kalau hasil pengujian suatu partikel kita itu sangat-sangat buruk, jadi kan ada sangat buruk, atau cukup, atau sangat baik gitu ya, excellent lagi satu ya. Baik dan excellent atau sangat baik itu sangat tergantung pada karakteristik bahan yang Anda uji gitu. Jadi untuk memanipulasi, misalnya tadi hasil pengujian Anda itu misalnya amilum jagung itu sifat alirnya buruk. Misalnya ya, amilum jagung punya kompresibilitas begini yang setara dengan jika Anda gabung dengan hasil tabel kompresivitas dia menyatakan dia sangat buruk, kita bisa memodifikasinya nanti di praktikum yang namanya FTS non steril. Kita akan perlakukan apakah kita besarkan ukuran partikelnya, apakah kita rubah bentuknya, apakah kita harus gabung dengan eksipien yang lain gitu ya, sehingga dia memudahkan kita atau meningkatkan sifat alirnya. Itu tidak di sini. Itu akan praktikumnya di tahun depan. Setelah Anda bisa melakukan pengujian karakteristik masing-masing partikel di farmasi fisik.
Oke, bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita memperburuk, bagaimana kita memanipulasi karakteristik fisik dan kimia partikel-partikel yang Anda ukur saat ini itu ada di praktikum tahun depan, ya, yang namanya FTS non steril. Sehingga basic science Anda di farmasi fisik akan memegang peranan penting waktu Anda melakukan formulasi. Gitu. Jadi kita nggak bisa, bukan karena kesalahan praktikan, nggak. Kalau kita melakukan uji sesuai dengan prosedur yang tadi ditanyakan oleh teman Anda, kalau memang 100 gram ya harus 100 gram, gitu ya. Kemudian kita ketukan 500 dulu, gitu ya. Anda catat volume mampatnya, kemudian Anda ulang lagi dengan ketukan yang lebih besar, Anda catat volume mampat yang kedua, gitu. Kalau tidak berbeda signifikan, 2% berarti ya selesai pengujian. Kalau berbeda, berarti kita lanjutkan ke ketukan berikutnya. Kita naikkan nih ketukannya lebih dari di USB, kalau Anda cek 1, 2, 50 kali ketukan ya. Jadi kalau sudah dia benar-benar mampat, ya stop pengujian, baru kita hitung secara kuantitatif berapa sih indeks Kars dan Hausner rasionya. Sehingga kita bisa tahu nih karakteristik amilum jagung, misalnya asam stearat, ataupun amilum singkong misalnya, yang nanti sampel yang Anda uji, Anda bisa tahu karakteristiknya. Dan nanti mohon dibandingkan dengan Rowe pustaka. Kan Anda di kuasa udah ada tugas ya. Lihat nggak tugasnya? Lihat nggak? Iya, Bu, sudah, Bu. Ada ya, sudah ya. Di UASA itu sudah diberikan data hasil pengujian beberapa sampel yang Anda harus hitung gitu ya. Kompres atau kerapatannya, dan nanti untuk membahasnya kan hasil itu ngitung. Nih sekarang dibahas itu Anda harus bandingkan dengan pustaka. Berapa sih berbeda signifikan? Tidak gitu. Nah, itu aja sih tambahannya. Tapi dikasih citasinya pustakanya apa yang Anda gunakan, Anda lihat di mana. Jadi intinya adalah Anda bisa menguji kompresibilitas dan menghitung kompresibilitas sampel yang diberikan di dalam praktikum. Ya? Baik Ibu, Cuma terima Bu kasih atas Wahyuni, penjelasannya. Iya Ibu, udah sudah jelas? sangat jelas. Oke, Sudah Ibu, terima kasih. lanjut. Ada lagi? Izin Bu, Ya, saya silahkan. ingin bertanya. Lebih tepatnya saya sebenarnya hanya ingin memastikan apakah benar yang saya pilih seperti ini. Kan tadi Ibu ada bilang terkait apabila volume mampatnya itu belum final, maka dinaikkan lagi ketukannya sampai yang sesuai dengan USP, yaitu sampai maksimal 1.250 ketukan. Nah, kemudian untuk memperhitungkan selisihnya itu berarti selisih ketukan yang 10250 sama ketukan sebelumnya itu ya Bu, apa Iya, selisihnya dengan yang di ketukan awal itu yang 750-nya. Oh, satu berapa Bu? Jadi kan Anda yang pertama ketukannya 500, ya. Iya, iya. Ya kan? Terus setelah Anda ketuk 500 kan nanti akan muncul nih volumenya, volume yang sudah tertera di gelas ukur yang Anda gunakan. Dicatat kan volumenya berapa. Misalnya tadi nih, sebelum Anda ketuk itu kalau kasarnya kita bilang di situ ada volume yang ditempati oleh partikelnya 150 ml awal, ya. Di 100 gram sampel Anda masukkan ke dalam gelas ukur, ternyata gelas ukurnya ditempati dengan partikel itu 150 ml. Dah dicatat, itu volume bulk kita sebut. Volume bulk pertama, volume bulk 0, sorry, V0. Ya. Kemudian kan Anda jalankan nih alat, Anda set alatnya 500 kali ketukan. Logikanya kalau partikel itu kita ketuk tuk 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 tuk, dia kan akan mencari nih ruangan yang kosong kan gitu. Ruangan-ruangan yang kosong ini berarti kehilangan yang namanya ruang antar partikelnya kan hilang. Jadi kalau kita lihat setelah kita ketuk pasti volumenya akan turun. Oke, karena ruang antar partikelnya hilang.
ya. Tadinya 150, jadinya sekarang misalnya 140 misalnya. Ya, 140 dikurangi 150 itu berapa? 10 ya. Iya nggak? Iya, Ibu. Ya, 10 per 104 persennya itu 150 dikurangi 140 per 150. Berapa? Berapa persen turunnya? 10% kali 100%. Berapa persen itu? 6,66 sekian persen, Bu. 6 masih. Oke. Ini kan masih 6%, Bu. 6,6%. Oke. Terus sekarang naikkan lagi ketukannya. Ya. Naikkan ketukannya di USB kalau Anda cek berapa? 750 kali ketukannya diketuk lagi. Dah. Ketuk 750, ternyata volume mampat dia 140. Misalnya. Oke, 140 berarti ketukan 750, 140, ketukan 500, 750. Jadi tidak ada perbedaan ya. Ya nggak? Tetap nih, masih 140. Udah? 0 ya perbedaannya. Jadi udah selesai, berarti volume mampat akhirnya VF sama dengan 140 ml. Tapi kalau Anda dapatnya di situ dia turun lagi 130 misalnya. Dari ketukan 750 itu 130. Sedangkan ketukan yang 500 itu 140. Tadi kan berarti rentangnya masih 10 ya. 10 ml nih turunnya. Berarti selisihnya lebih dari 2%. Ya kan? Tadi hitungan Anda 6, ya. Jadi kita lagi harus lanjutkan ujinya. Diketukan di 1250 kali. Oke, sampai perbedaan volume setiap pengujian Anda tidak lebih dari 2%. Gitu. Jadi dihitungnya dari ketukan yang sebelumnya, bukan di awal. Sudah? Berarti kan tadi kan yang ketukan Ibu mencontohkan ketukan yang kedua itu 750, kemudian dia volumenya tetap menjadi 140. Itu dia 0% perubahannya. Jadi karena dia sudah kurang dari 2% selisihnya, berarti boleh stop sampai di situ gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Sudah Oh paham? iya ya, Bu. Ya. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Asalkan selisih ketukan berturut-turut gitu ya. Rentetan ketukan itu tidak lebih dari 2%, berarti pengujian udah stop. Tapi kalau lebih dari 2% masih dia masih harus diketuk lagi agar ruang antar partikel itu benar-benar hilang gitu. Itu manfaat kita menguji kompresibilitas ini. Kita lagi lanjutkan, jadi ketukannya ditingkatkan lagi. Ya, lebih lama. Ketukan yang lebih lama dengan alat yang sama pasti waktu untuk mencapai hasil ketukan itu akan lebih lama gitu. Oke. Sebenarnya saya buat nih video lagi, tapi nanti saya kasih ya linknya di Oase lagi. Jadi benar-benar kita mengeset running dari awal sampai akhir bagaimana kita menguji kemarin asam stearat ya sampelnya. Lebih mengerti kalau videonya benar-benar live itu. Kalau yang kemarin kan di video yang saya upload itu masih dalam bentuk PowerPoint. Nanti saya upload lagi di Oase. Oke. Ada lagi yang belum paham atau ngitungnya mungkin sudah paham semua? Silahkan. Ya. Terkait yang tadi Bu, terkait perhitungan yang waktu ketukan 1250 benar begitu? 130 mendapat 130 mililiter volume Ibu ya.
seandainya di ketukan 1250 tersebut kita mendapatkan hasil atau mendapatkan selisih lebih dari 2% Ibu. Selisih dari 750 dengan 1250. Itu ada ukuran maksimal lain atau kita mengulang dari awal untuk memastikan bahwa perhitungan tersebut telah benar, atau kita mencari sumber referensi yang lebih akurat atau bagaimana Ibu untuk menghitungnya? Sepertinya tidak ada sumber yang lebih akurat dari Compendia ya. Oke. Makanya dia jadikan kita patokan dalam pengujian. Oke. Biasanya kalau kita industri adalah kita cari Compendia yang paling strict lagi. Kalau misalnya USP tidak cukup mewakili pengujian kita ambil lagi British Pharmacopoeia atau Netherlands Pharmacopoeia. Tapi yang paling strict biasanya USP. Oke, kalau dia di USP 1250 biasanya sebagai patokan terakhir kita mengetuk, pastinya itu sudah melalui penelitian nih. Ya, kalau maksimal 1250 ketukan pasti semuanya sudah hilang nih ruang antar partikel setiap partikel yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi jarang banget kita bisa melakukan 4 kali sampai 5 kali ketukan untuk menghilangkan ruang antar partikel. Biasanya 500 dan sampai 750 aja udah konstan dia. Gitu. Volume mampatnya ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya pengujian itu misalnya kok 500 saja ya volume mampatnya kita pertama kali nguji. Tapi kita harus lakukan yang kedua untuk meyakinkan bahwa volume mampat itu benar-benar volume mampat final. VF ya, volume final. Itu hanya untuk meyakinkan aja. Biasanya memang agak berbeda sedikit aja, paling 1 mili, 2 mili, yang tidak menghasilkan perbedaan volume final yang lebih besar dari 2%. Gitu. Jadi itu untuk meyakinkan kita aja prosedur yang kita lakukan itu udah benar-benar valid nih sampai dua kali ketukan ini, dua macam ketukan yang kita lakukan. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Izin bertanya, Ibu. Baik, kan saat kita melakukan pengukuran, saat kita mau menggunakan tap density itu kan kita memindahkan bahan kita ke gelas ukur dengan volume 250 mili atau 100 mili seperti itu. Untuk yang misalkan volumenya itu 50 mili, kita gunakan gelas ukur 10 mili, dan misalkan volumenya 150 mili, kita gunakan gelas ukur dengan volume 250 mili. Apabila misalkan kita memiliki sampel 50 mili, namun kita menggunakan gelas ukur 250 mili, itu kenapa tidak boleh ya, Ibu? Oke. Ada di farmasi itu yang punya validitas untuk mengukur volume, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan alat ukur itu jika volume yang akan kita ukur itu kurang dari 20%. Misalnya, kalau kita punya alat gelas 10 ml, jadi minimal yang harus kita ukur di situ adalah 2 ml. Karena 20%-nya adalah 2 ml. Kalau Anda punya sampel 1 ml, berarti Anda harus gunakan gelas ukur yang lebih kecil lagi. Karena batasnya batas kesalahan kita bisa mengukur itu 20%. Gitu. Dah? Benar tidak? Kalau Anda punya 50 gitu ya, Anda sebaiknya tidak menggunakan 250 karena 20% dari 250 berapa? Berapa? 50 pas ya? Benar tidak? 50. Oke. Ya. 50 akan lebih valid kalau Anda menggunakan yang 100 mili karena dia lebih dari 20%. Kok 50 itu kan pas banget ya. Di batas minimal dia 250. Oke.
Ya, ini tidak seperti cairan soalnya kalau padatan. Karena kalau cairan seperti itu. Kalau padatan itu kadang-kadang waktu kita nuang itu nggak sama nih permukaannya. Kalau cairan pasti dia akan mengikuti alat ukur kita. Tapi kalau padatan biasanya satunya di sini, satunya begini. Gitu. Pokoknya nggak rata. Kita nggak boleh ketuk-ketuk. Karena biar alat yang mengetuk, biar valid nih. Gitu, biar permukaan kita rata, biasanya kita, ratain nggak boleh. Gitu. Nah, waktu kita nuang misalnya satunya ke bawah, satunya agak ke atas. Nah, itu yang bisa membuat pengamatan V0 kita akan bersalah atau kurang valid. Nah, disarankan tadi, makanya ada kriteria bahwa jika volume sampel yang kita gunakan itu eh, kurang dari 50, jadi Anda nggak boleh menggunakan 250. Udah pasti itu, karena batas minimal alat gelas atau alat ukur yang kita gunakan menghasilkan hasil pengukuran yang valid jika volume sampel kita menempati minimal 20% dari alat ukur yang kita gunakan. Ya, ini sebenarnya Anda dapatkan di analisis sebenarnya nanti ilmu ini. Ya, nanti ditanyakan, apalagi ya, nanti ada titrasi nanti, misalnya kalau pakai buret ya, itu sangat strict sekali kita. Buretnya kalau titrannya sekian, hasilnya Anda nggak boleh pakai buret volumenya besar, jadi harus kita kecilkan, karena untuk menjamin validitas pengamatan kita. Gitu. Ya? Sudah paham? Paham Ibu, terima kasih. Oke, jadi semakin banyak yang Anda ingin tahu dalam waktu kita praktikum melalui Webex ini akan sangat berarti ya, karena kita praktikumnya masih kering, terus Anda belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di lab gitu. Jadi semakin banyak Anda bertanya, semakin banyak pengetahuan Anda gitu ya, akan sangat berarti untuk praktikum-praktikum berikutnya. Mumpung masih semester 3 ya. Permisi Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Saya mau nanya terkait alatnya Bu. Itu kan di alatnya itu kan ada tombol yang untuk menghentikan sementara. Nah, tombol menghentikan sementara itu kan dipakai kalau semisal getaran dari pengujiannya itu terlalu besar gitu. Kencang. Itu kita bisa lihat terlalu kencengnya itu gimana ya Bu? Sampel Apakah dari Anda akan jatuh itu terlalu kencang namanya. Oh gitu ya Bu. Terus kalau untuk ngaturnya itu di tombol yang mana ya Bu? Tombolnya apanya? USB-nya yang dipindah. Jadi kan tadi ditanyakan oleh teman Anda, di alat itu ada dua nih, USB 1 dan USB 2. Oke? Ya, di alatnya. Nanti kalau terlalu kencang di tempat Anda naruh itu berarti Anda harus memindahkan di tempat satunya lagi karena amplitudonya berbeda. Satunya kencang, satunya sedang gitu. Oke, jumlah ketukannya sama, tapi getarannya goncangannya akan berbeda. Baik Bu, makasih Bu. Jadi sebelum Anda menghentikan, kan nanti ya, gitu. Jadi stop dulu, baru boleh dipindahkan. Ya. Jadi kalau Anda nggak stop, nanti patah dia gelas ukurnya. Ibu izin bertanya? Ya, silahkan. Kan itu tadi untuk alat yang tap density yang ada dua gini ya, USB 1 sama USB 2. Terus saya sempat nyari video yang lain, itu ada yang tap density-nya tuh cuma 1 gitu Bu. Apakah itu sistem kerjanya sama dengan yang punya dua USB 1 dan USB 2 atau bagaimana ya Bu? Oke, setiap alat punya spesifikasi yang berbeda ya, tapi pasti di situ ada tombol pengaturan jumlah ketukan. Karena kan yang ditetapkan di USB adalah jumlah ketukan. Ya kan, bukan amplitudo kan? Ya. Oke. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan yang namanya tugas akhir ataupun publikasi,
alat yang kita gunakan itu harus kita declare gitu. Kan misalnya oven binder sama oven apa gitu, merek Cina itu berbeda hasilnya, walaupun suhu yang kita gunakan sama ataupun waktu kita mengeringkannya itu sama. Impact-nya akan berbeda. Nah, itu harus kita tulis nih. Oleh sebab itu, makanya muncul alat dan bahan di praktikum itu. Ya, nanti Anda buat tuh kalau misalnya kita di lab, alat yang kita gunakan apa, mereknya apa, spesifikasinya apa, ya kita buat. Nah, dengan alat ini hasilnya begini pengujian. Gitu. Ya? Paham? Berarti yang untuk yang punya satu alat untuk tab tuh itu tidak mengukur amplitudonya ya Bu? Atau tetap juga itu ada penghitungan amplitudo kayak yang USB 1 dan USB 2 itu? Kita nggak ada mau libatkan perhitungan amplitudo di ngitung kompresibilitas, kan? Ada nggak? Oh, jadi cuma dihitung untuk ketukannya saja ya Bu? Kan kita ngitungnya cuma volume, bukan? Coba, saya ingin tahu, Anda gimana cara ngitung kompresibilitas? Coba, gimana cara ngitung kompresibilitas atau kerapatan partikel? Kita kan praktikum sekarang nih, kerapatan partikel nih. Gimana caranya? Apa data apa yang harus Anda pakai atau Anda kurangi atau Anda bagi atau Anda kali sehingga dapat nilai kompresibilitas yang berupa kita sebut dengan indeks Cardan-Hausner ratio. Untuk yang kompresibilitas itu memang memakai volume Bu. Terus? Terus untuk ketukan itu cuma berarti untuk maksudnya untuk merapatkan dari partikel serbuknya aja berarti ya Bu. Maksudnya amplitudo itu tidak ada pengaruhnya gitu kan. Tadi soalnya di yang alat yang USB 1 ya USB 2 tuh kan ada perbedaan amplitudo. Jadi saya mikirnya amplitudo ini juga akan berpengaruh gitu. Akan berpengaruh terhadap volume akhir. Oh, berarti cuma di situ aja ya, Bu. Berarti yang untuk alat yang cuma tab 1 sama yang ada 2 itu sama aja berarti gininya ya, Bu. Apa ya, sistem kerjanya gitu. Iya, sama aja. Sehingga makanya dari tadi kita diskusi. Kita yakin nggak volume final ini benar-benar pada ketukan 500? Ya tadi yang kita diskusikan. Kita yakin kalau kita sudah melakukan ketukan yang lebih tinggi lagi. 750 tidak ada perbedaan volume finalnya. Lebih dari 2%. Gitu. Itu yang dari tadi kita diskusikan. Kenapa kita melakukan 2 kali ketukan pada ketukan yang berbeda, 500 dan 750, dan bisa diulang lagi pada ketukan yang lebih tinggi. Untuk meyakinkan bahwa itu sudah volume final. Karena kita harus mendapatkan volume final di dalam pengukuran kompresibilitas, kan? V0 dikurangan VF, kerapatan manfaat dikurangi kerapatan bak per kerapatan bak, kan gitu kalau kerapatan. Kalau Anda pakai volume final dikurangin volume awal per volume awal, kan gitu. Ya? Ya, baik Bu, terima kasih. Tadi soalnya saya kira itu berbeda gitu. Soalnya kan itu cuma satu tab gitu. Saya kira itu berbeda. Terima kasih Bu. Oke, jadi nanti kenapa kita berikan videonya atau alatnya, fotonya di yang ada alatnya di lab? Karena kalau ujian apoteker, alatnya nggak dari Jakarta. Alatnya yang digunakan adalah alat yang dimiliki oleh institusi masing-masing. Nah, kalau Anda tidak terbiasa menggunakan alat itu, gitu ya, hanya melihat video di YouTube, padahal alatnya bukan itu, nanti kagok waktu Anda ujian OSCE. Kembali lagi nih, praktikum S1 ini bukan hanya sekedar mendapatkan nilai A atau B atau C, tidak. Jadi membekali Anda untuk menyiapkan Anda siap nggak untuk ujian nanti yang namanya OSCE apoteker gitu. Oke, apapun alat yang kita punya itu yang kita
kita gunakan nanti di ujian. Gitu. Ya, kalau tidak pernah memencet, tidak pernah meletakkan, tidak pernah memutar, tidak pernah memegang alat, biasanya ya ketahuan nanti di ujian OC apoteker gitu. Kan karena kalian ini praktikumnya bersama nih, biasanya ada yang takut nih megang alat, ya udah nanti saya nyuci aja. Itu kebiasaan tuh pasti ada tuh karakter anak yang seperti itu nanti. Nah, itu akan celakanya bukan kalau 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 praktikum ini kan nilainya berkelompok pasti tidak jauh beda lah. Kalau misalnya satu kelompok nilainya begini ya anggota kelompok yang lain hasilnya akan seperti itu. Kecuali pretest aja agak sedikit berbeda sedikit-sedikit misalnya atau ujiannya di akhir misalnya bisa berbeda. Tapi prosesnya kan akan sama. Nah, saya wanti-wanti dari kalian nanti kalau bisa nanti kita Oktober ini sudah diizinkan gitu, surat rektor sudah kita suruh siap-siap untuk tatap muka gitu. Saya udah push nih praktikum Farvis ini harus paling tidak Anda menggunakan alat 2 atau 3 alat. Karena nanti kita akan impact-nya ke apoteker bukan ke S1, tidak gitu. Ya. Ya, biasakan ya nanti kalau udah praktikum ya lakukan. Paling tidak nimbang-nimbang sendiri gitu nanti. Kan berbeda kalau Anda hanya melihat dan melakukannya sendiri. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Misalnya dari prosedur, oke tadi kita sudah membahas ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pelurusan, ada beberapa sanggahan atau masih kebingungan. Di akhir kita akan menghitung ya. Ada yang kesulitan menghitung? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Jessica, Bu. Buat nanya yang tugasnya, Bu, ini kan di tugas ini tuh kan ada jenis bahannya itu kan dicoba 3 kali ya, Bu ya. Nah, udah gitu, itu nanti kita kan dapat indeks kompresibilitasnya sama Hausner ratio-nya kan ya, Bu. Nah, itu kita rata-ratain untuk untuk samain untuk buktikan ke sifat alirnya, Bu, atau Iya, satu-satu? hitung satu-satu dulu. Yang percobaan yang pertama, ya dihitung berapa, percobaan kedua berapa, percobaan ketiga berapa, baru dihitung rata-rata plus minus SD. Oh, ya baik, Bu. Ya, terima kasih Jangan banyak. awal di rata-rata, tidak. Satu-satu dulu dihitung. Kan replikasi, kalau di farmasi kita nggak yakin satu kali pengujian itu benar. Tahu-taunya itu kebetulan gitu ya. Jadi minimal kita harus melakukan replikasi 3 kali dengan sampel yang sama. Berarti biasa kita lakukan. kompresibilitas serbuknya di rata-rata, terus nanti Hausner ratio-nya juga di rata-rata gitu ya, Bu? Iya, Oh ya, baik, Bu. Terima kasih ya. banyak. Ada lagi? Tugas sudah clear? Ada yang belum dipahami dari tugas itu? Apa suruhannya udah paham? Nanti Anda masukkan hasil perhitungannya di laporan akhir ya. Nanti situ Anda bahas, Anda bandingkan dengan pustaka misalnya gitu. Oke. Itu Anda kaji dulu metodenya menurut USP gitu. Anda harus baca dulu ya. Ya. Saya nanti Anda bandingkan sampel ketiga itu yang mana bagus sifat alirnya gitu. Kira-kira kenapa misalnya. Dicari nih di pustaka yang bisa mendukung hasil percobaan. Oke. Ada lagi? Nanti di Oase saya upload ya videonya yang sudah saya buat kemarin. Video terbaru. Ibu mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya terkait prosedur. Pada prosedur kedua kan kita melakukan pengayakan, Bu ya. Berdasarkan itu, pengayak yang digunakan itu nomor 18. Kalau seandainya tidak menggunakan pengayak nomor 18, apakah akan mempengaruhi hasil akhir pengukuran kerapatan, Bu? Oke, salah satu faktor yang bisa Anda kaji kenapa kerapatan sampel 1 dengan sampel 2 dan sampel 3 itu berbeda, salah satunya adalah ukuran partikel.
Nah, untuk mendapatkan distribusikan gini, partikel itu dalam satu tempat ya disimpannya. Kalau Anda tahu ya sampelnya. Dan seiring penyimpanan biasanya dia akan menyatu. Misalnya karena dia higroskopis ya, dia menyatu satu sama lainnya. Nah, kalau itu Anda langsung uji, Anda langsung masukkan gitu ya ke dalam gelas ukur untuk Anda uji kerapatannya, itu biasanya hasilnya nggak akan valid karena ukurannya tidak melambangkan ukuran yang sebenarnya. Sehingga sebelum kita melakukan pengujian gitu ya, kita harus mengayaknya terlebih dahulu. Nah, di USB disarankanlah menggunakan ayakan 18. Nah, di lab kita nggak punya ayakan 18. Yang kita punya adalah ayakan yang mendekati ayakan 18. Itu ya, ayakan 20. Gitu. Jadi kita bisa gunakan ayakan 20. Tapi kalau sesuai dengan prosedur, nanti kalau Anda menguji di industri, di BPOM, yang bisa menghasilkan nilai melakukan kontrol kualitas partikel atau sampel ataupun sediaan yang akan Anda buat biar hasilnya valid ya sesuai dengan kompendia, apapun yang ditetapkan yang harus kita ikutin gitu. Tidak boleh kita modifikasi. Jadi kita harus beli misalnya ayakan nomor 18. Tapi kalau praktikum cukuplah untuk yang nanti Anda lakukan, seandainya bisa kita lakukan adalah ayakan yang mendekati ayakan sesuai dengan prosedur di USB. Ya, ayakan 20 yang mendekati itu. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan ukuran partikel yang memang bawaannya dia gitu ya. Oke, baik Bu. Ada lagi? Oke, sebelum saya tutup, mungkin ya diskusinya saya ingin tahu nih, Made Indah Mariani, bisa Anda review kembali bagaimana kita mengukur kerapatan partikel suatu sampel, step-step yang harus kita lakukan? Halo. Apa suara saya terdengar? Bisa dengar, sorry. Silakan. Mohon maaf, tadi tangannya masih kan? Gimana? Halo, Ya? tadi pertanyaannya masih masih. Yang lain bisa dengar suaranya Mariani? Keraba-keraba Ibu. Suaranya kecil Ibu. Gimana Mariani? Ada masalah? Mohon dijelaskan. Bisa dengar pertanyaan saya? Agus Saputra mungkin bisa mengcompile bagaimana caranya kita menguji kerapatan. Halo Ibu. Halo Ibu, apakah Ya, suara saya silakan. terdengar? Terdengar, silakan. Baik, jadi untuk mengukur kerapatan partikel itu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan dipersiapkan. Di mana alat yang dipersiapkan di sini adalah tape density. Kemudian timbang bahan, di mana berdasarkan USP di sini 0,1% jumlah yang digunakan yakni 100 gram, di mana jika lebih atau kurang sesuai dengan 100 gram itu bisa dijelaskan mengapa atau rinciannya mengapa kita mengambil massa tersebut. Kemudian tuang bahan ke dalam gelas ukur, lalu amati volume ruah, di mana volume ruah ini adalah volume yang ditempati sebuah sampel. Nah, kemudian tekan tombol power, lalu atur jumlah ketukan, di mana sesuai USP yaitu jumlah ketukan 500 kali, di mana jika kita ingin melakukan pengujian itu bisa melakukan 750 kali, kemudian hingga maksimal 1250 kali. Lalu tekan start untuk mulai menjalankan alat. Lalu kemudian amati volume mampat setelah alat berhenti.
di mana volume 4 ini adalah volume yang ditempati oleh sejumlah bobot partikel setelah mengalami beberapa kali ketukan. Seperti itu, Bu. Oke, saya tambahkan ya, amati dan catat ya. Jangan ngamatin aja, amati dan catat volume 4. Ya, yang pertama amati dan catat volume ruah. Oke, jangan lupa karena itu akan kita pakai melakukan perhitungan kompresibilitas. Ya. Ya. Oke, nanti saya kasih apa ya catatan lagi ya mengoperasikan alat ini. Yang pertama tadi benar kita timbang 100 gram dengan batas apa namanya toleransi ya penimbangan tadi 0,1%. Jadi boleh 100,00 pokoknya tidak lebih dari 1%, 0,1%. Oke, tidak boleh kurang dari itu. Ya, Anda nggak boleh nimbang 50 gram, 25 gram, nggak boleh. Karena USP-nya meminta 100 gram. Kemudian setelah Anda menimbang, kalau misalnya mencegah gitu ya, penggumpalan partikel akibat penyimpanan, kita biasanya melakukan pengayakan. Diayak dengan ayakan yang sesuai dengan ketentuan. Kalau di ISI pakai 18, kita gunakan ayakan 18. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Ya, kita memasukkannya pakai apa sih namanya corong ya, nggak boleh langsung tuang gitu. Kalau farmasi nanti dilihat keterampilan Anda nanti di lab. Kita agak keras kalau apa prosedur kerja yang Anda lakukan itu sembrono. Jadi kita nggak seperti cook apa namanya chef ya. Nggak, kita soalnya pembuat obat. Segala sesuatu kita perhatikan. Oke. Jadi Anda masukkan ke dalam gelas ukur menggunakan corong. Ya, biar nggak tumpah-tumpah. Jadi 100 gram itu memang semuanya masuk, tidak ada yang keluar. Oke. Setelah Anda memasukkan ke dalam gelas ukur, ya tadi ingat catatannya, ada volume tertentu yang boleh Anda gunakan. Apakah Anda boleh pakai 250, apakah Anda harus memilih volume gelas ukur yang lebih kecil lagi, ada 100 ml. Oke, sekarang Anda masukkan ke dalam alat tape density ini. Di situ kalau alat yang kita punya ada USB 1 dan USB 2. Oke. Catat, kalau Anda pakai 250, lihat tatakan kalau Anda mau masukkan di USB 2, silakan, boleh. Kalau Anda memasukkan USB 1, silakan, boleh. Tidak harus USB 2 tempatnya. Nah, asalkan ingat, Anda catat posisi Anda melakukan pengujian di USB 2. Oke. Nah, itu belum mulai nih kita melakukan pengujian. Nah, di video yang saya upload di Oase itu satu step hilang ya. Jadi sebelum kita mengatur kecepatan gitu ya, kecepatan jumlah ketukan, kita yakinkan bahwa alat kita benar-benar berada di tempatnya. Jadi kalau Anda ingin di USB 1, berarti Anda harus lihat di alat itu nanti lampunya di USB 1 atau di USB 2 yang nyala. Oke, kalau dia nyalanya di USB 1 gitu ya, sedangkan Anda meletakkannya di USB 2, Anda harus merubah setnya. Ya, Anda tekan yang namanya ada tombol method di situ. Oke, tekan tombol method. Oke, nanti akan kelihatan lampunya ada di posisi mana. Oh, ternyata di USB 1, padahal saya letaknya di USB 2. Berarti saya harus mengatur nih, tekan lagi method sekali lagi agar dia pindah ke USB 2. Oke, kalau lampu sama tempatnya itu, lampu menyalanya pada tempat yang sama dengan tempat Anda menaruh gelas ukur, berarti alat ini udah ready. Kemudian setelah itu ya, kita akan mengatur kecepatan jumlah ketukan. Oke, di USB disarankan yang pertama adalah ketukan 500. Nah, dilihat secara digital di alat itu akan kelihatan ini berapa sih ketukannya yang diset oleh sebelumnya gitu. Ternyata di situ 500, oke. Tapi kalau di sana di set di digital itu
Keterangan digital itu tahu ya, seperti kalkulator itu muncul ya, angka gitu. Kalau di angka itu 750 berarti kita harus mengatur ngeset ulang ya. Pencet set, tombol set. Nah, di situ Anda kursornya bisa kita rubah, bisa turunkan, bisa naikkan gitu. Oke. Jadi Anda set, Anda tekan tombol set. Oke, sampai digitalnya benar-benar sesuai dengan yang Anda ingin uji ketukannya, 500 ketukan. Oke, kalau sudah ketukannya 500, terus tombol USB-nya sudah tepat di tempat Anda naruh, berarti alat itu sudah bisa kita start. Oke, startnya 2 kali. Tekan tombol startnya 2 kali, baru alat jalan. Kalau sekali nggak jalan dia. Ya. Kemudian dia akan bergetar. Nah, kalau 500, nanti tombol digital ini akan terus bergerak ya ketukannya. Tadi kan Anda ngeset 500. Yang begitu start mulai, nanti Anda tombol digital ini akan terus bergerak 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 500. Anda lihat aja nanti di alatnya. Oke, kalau udah 500 pasti alatnya berhenti. Ya. Nah, kalau sudah berhenti, itu Anda ukur volume final. VF ketukan 500 kita bilang ya dulu. Kita belum yakin nih, ini benar nggak volume final. Catat, dah berapa mililiter. Karena satuannya volume kan mililiter. Ya, sekarang kembali lagi kita lakukan set lagi. Karena kita mengatur ketukan. Tekan tombol set, kursornya kita gonta-ganti. Ya, naikkan 750. Nah, kalau sudah start 2 kali, dia jalan lagi ketukan. Ini terus bergerak 1, 2, 3, 4, sampai 750. Oke, ketukan. Akhirnya dia akan berhenti. Dan cek lagi volume final ketukan 750. Nah, kalau perbedaannya tidak lebih dari 2%, udah selesai. Nah, itulah volume final yang untuk sampel Anda. Tapi kalau lebih, perbedaannya volume final 750 dengan volume final 500, berarti kita harus melakukan pengujian tahap ketiga dengan ketukan yang lebih besar lagi. Dah, dari situ paham? Nanti Anda akan punya data nih, V0 dan V final. Ya kan? Yang sudah ditampilkan di tugas Anda itu. Itu hasil pengujian, ya, kakak kelas dulu datanya. Ya, nanti Anda hitung, ya, dengan indeks CAR dan Hausner ratio yang merupakan parameter kompresibilitas partikel. Ya, indeks CAR sama dengan bahasa Indonesia persen kompresibilitas. Ya, sama kalau mau Inggris indeks CAR, kalau bahasa Indonesianya persen kompresibilitas. Ya, persen kompresibilitas Hausner ratio itu akan menyatakan bisa menyimpulkan karakteristik fisika dari sampel yang Anda hitung. Apakah dia mudah mengalir, apakah dia cukup mengalir, apakah dia punya aliran yang buruk gitu. Ya, hasil pengujian tolong dicocokkan dengan tabel pustaka ya. Ada kategori kompresibilitas sifat alir berdasarkan kompresibilitas partikel. Ya, dari situ ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin didiskusikan kembali? Yang bertanya, Bu. Tadi saya sempat melihat di video untuk mengukur volumenya itu menggunakan penggaris ya, Bu ya? Itu Ya. penggarisnya apakah ada tingkat keakuratan sendiri begitu ya, Bu ya? Kenapa tidak Enggak, langsung secara digelas visual ukur pun gitu? nggak masalah sebenarnya. Jadi hasil dari pengukuran itu kalau beda-beda dikit nggak begitu berpengaruh begitu ya? Tidak terlalu. Karena kan tidak seperti buret yang 5 mili ya, sampai koma, 2 koma belakang koma, 2 angka belakang koma masih kita bisa lihat. Kalau yang gelas ukur 250 kan perbedaannya berapa ya? Satu skala itu nggak terlalu
signifikan perbedaannya. Oke. Jadi Anda nggak bisa lihat koma di 250. Komanya satu angka belakang koma paling 200. Nggak sampai 3 gitu. Jadi semakin kecil alat ukur yang kita gunakan dalam farmasi sebenarnya semakin valid ya, semakin banyak koma yang bisa kita record gitu. Ya, karena kan ada lihat tuh kalau di tabel coba lihat pustaka itu kan nggak sampai 2 digit ya persennya, kompresibilitasnya. Sampai 2 digit nggak? 0 berapa persen? Sampai 3 digit? Kategori sifat alirnya? Lihat tabel? Tahu? Lihat tabel sifat alir partikel? Kategori yang tadi poor, kemudian excellent, good, yang gitu tuh. Lihat nggak? Di USB, lihat ya, di USB ada tabelnya tuh. 2 digit di belakang koma, Bu. 2 digit di belakang koma. Oke, nanti Anda ngitungnya sesuai dengan seperti itu ya, 2 digit di belakang koma. Satu lagi, Bu, mungkin saya masih bingung atau bagaimana. Di USB itu kan kita menggunakan gelas ukur 200 hingga yang 200 sama 100 250 sama 100 mili ya, Bu, ya. Dan itu kan tingkat ininya apa namanya skalanya kan besar-besar gitu ya, Bu, ya. Lalu kenapa kita tidak menggunakan gelas ukur yang kecil saja dengan meminimalkan dan mengurangi jumlah bahannya juga agar lebih signifikan, agar lebih Oke, coba. rinci. Ya, coba Anda diminta menimbang berapa sampelnya? Pada sampel itu 100 gram, Bu. 100 gram kira-kira kalau Anda pakai gelas ukur 10 mili bisa nggak? Enggak, Bu. Lalu kenapa tidak dikurangi juga ya, Bu, ya, ininya, gram-gram masanya? Kok balik lagi pertanyaannya? Coba tadi Mbak Yunia Pratiwi yang sudah baca USB, kenapa kita nggak boleh ngurangin sampelnya? Biar validitas lihat volumenya lebih valid nih kalau kita pakai gelas ukur 5 mili misalnya, atau 10 mili. Halo? Boleh nggak kita ngurangin sampel kita jadi 10 gram? Biar bisa kita pakai gelas ukur. Kalau menurut saya tidak boleh, Bu. Nanti hasilnya itu akan kurang akurat, Bu. Oke, karena kompendia nggak mengizinkan ya, Mbak Dewi Purwani Caya. Iya, Bu. Maaf, tadi awal-awal saya tidak sempat menyimak karena susah join Webex, jadi saya mungkin tertinggal. Ya, makanya sebelum kita praktikum ya, UASO-nya dilihat, kemudian cek sendiri ya. Benar nggak Bu Co bilang di USB itu 100? Ah, saya nggak percaya. Cek lagi dah sendiri di USB. Gitu. Ya, karena nanti di apoteker ujian OC ini kembali lagi metode tidak akan dikasih tahu. Hitunglah kompresibilitas serbuk sampel di depan. Kita harus gali dulu nih metodenya. Nanti dikasih e-book berupa USB. Anda harus cari nih prosedurnya. Tidak harus ngafalin, tapi sesuai dengan prosedur yang ada di USB. Dicari dulu. Bagaimana keterampilan Anda mencari sumber pustaka yang tebal itu kalau kita nggak terbiasa membaca dari sekarang. Oke? Udah? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Udah paham ya kenapa kita harus 100 gram ya? Karena kompendia menyarankan
atau mengisyaratkan kita menguji kompresibilitas kalau kita 100 plus minus 0,1% lagi boleh nimbangnya. Oke, nggak boleh 110, nggak boleh 200 gitu. Karena ada rentangnya yang boleh kita timbang. Ya. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Udah jelas ya. Nanti saya tinggal upload di Oase biar tadi yang saya ceritakan secara lisan tadi tombol metode, tombol set yang gitu tuh bisa kelihatan secara deket gitu ya pada saat alatnya itu beroperasi. Oke, tidak potongan-potongan PowerPoint yang jadi video gitu ya. Terima kasih, saya rasa mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Paling tidak nanti kalau melihat videonya Anda sudah paham, sudah semakin lurus gitu ya pemahaman Anda. Bolehkah saya pakai sampelnya kurangin? Bolehkah saya pakai gelas ukurnya yang berbeda? Bolehkah saya mengamati pakai penggaris gitu ya? Hal-hal teknis itu kita bisa diskusikan melalui fasilitas Webex seperti ini ya, tidak hanya saya, nanti kalau mau diampu dengan Pak Agung hal-hal yang berkaitan dengan praktikum silahkan ditanyakan, tapi yang tadi mohon maaf misalnya apa sih manfaat kita mengetahui sifat alir partikel ini tidak saya jawab karena nanti itu akan berhubungan dengan formulasi sediaan non steril gitu ya. Jadi fokus kita di farmasi fisik agar tidak menambah beban Anda, jadi tidak terlalu advance. Jadi ini setengah madya ya namanya pengetahuan kita. Hanya kita mengetahui prosedur kita menguji dengan prosedur yang benar-benar sesuai dengan kompendia dan bagaimana data yang kita peroleh itu bisa kita olah sehingga kita bisa membuat kesimpulan bagaimana karakteristik fisik dan kimia dari partikel yang kita uji dari praktikum ini. Itu ya. Oke, paham ya farmasi fisik seperti itu? Paham, Ibu. Oke, terima kasih. Semoga kita tetap semangat, sehat, gitu ya, bisa bertemu di minggu-minggu berikutnya dalam keadaan yang sama. Salam sehat buat kita semua. Selamat siang. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Baik, Bu. Terima kasih Selamat banyak, siang Bu. Ibu. Terima kasih banyak.